konsep inti di pembelajaran kami 1.4 itu ada 5. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, keinginan kelas, dan yang ketiga restitusi. Dan ini ketika belajar itu masya Allah banget ya, saya memang kayak ketegur gitu ya. Kamu tuh kayak gini lah ya, sekarang saatnya untuk berubah. Oke, masuk pada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, tentunya di sini gambar yang tidak asing sekali ya, Bapak Ibu. Gambar profil Raja Pancasila, ya mungkin sudah hafal kali ya. Yang pertama ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada pendidikan global. Kemudian ada bergotong royong, kreatif, beragam kritis dan mandiri. Di sini kenapa sih ada tulisan perubahan paradigma belajar ya? Yang dimana pembelajaran sekarang itu yang diubah anak-anak itu ya bagaimana mereka bisa belajar kita untuk berdasarkan apa yang mereka suka ya. Mungkin kalau di sekolahan kita biasanya bakat dan minat ya, tapi bakat dan minat di sini adalah berdasarkan pada keterampilan dia mengasah sesuatu yang dia suka yang dia miliki ya, baik itu ya audio atau video ataupun visual gitu ya. Nah di sini bagaimana kita bisa menjadi teladan buat anak-anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini. Kita sebagai guru yaitu semuanya Putri Handayani ya, kita memberikan teladan, menjadikan diri kita sebagai contoh, kemudian kita memberikan dukungan dalam apapun kondisinya mereka, kemudian kita memberikan motivasi entah itu mereka ketika sukses ataupun mereka sedang gagal. Itulah fungsinya kita sebagai pelajar dewasa. Maka semoga dari tugas kita yang sebagai guru itu Putri Handayani kita bisa menerapkan yang sebenarnya ada di sini gitu ya. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan, insya Allah ya kita sekolahnya sebagai religius, sudah bahas itu dengan Pak Guru. Kemudian berpendidikan global di sini kita pastinya ya meskipun mungkin sudah akan ada gitu ya orang yang nonis yang akan masuk ke sini misalnya seperti itu, kita bisa bertanya dengan mereka apa adanya gitu ya, bagaimana tuntunan dalam Islam itu masuk pendidikan global. Kemudian bergotong royong di sini bukan kita bersih-bersih ya, saya yakin pemahaman kita sama, bagaimana kita bisa bekerja sama gitu ya, murid-murid itu bisa bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian siswa itu bisa lebih kreatif, kemudian punya hal-hal kritis dan dia mandiri gitu ya. Yang pasti di sini kita udah punya ilmiah, kemudian juga sudah punya leadership gitu ya untuk kemandiriannya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah di sini nih awal mulanya gitu ya, untuk awal-awal pembelajarannya. Ternyata ada beberapa kesalahan yang mungkin tidak benar gitu ya, ternyata itu menjadi sebuah miskonsepsi dalam diri kita sebagai guru. Karena ilusi mengontrol murid, bahwa ternyata sejatinya guru itu tidak bisa mengontrol murid, tapi dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Dalam artian motivasi manusia itu kan ada dua, motivasi internal atau intrinsik atau motivasi eksternal atau ekstrinsik. Jadi meskipun mungkin bahasanya saya adalah yaitu yang ibu gitu ya, kalau misalkan dari dalam pendidikan itu tidak ada dipanggil sama galang. Kemudian yang kedua bahwa kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter gitu ya. Mungkin kita sering kritikan sama anak-anak gitu ya, pokoknya kamu kalau gini-gini kritikan itu terus bagi kita tuh bahasanya membangun bla 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 dan lain-lain, tapi ternyata itu akan menimbulkan, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, dan anak-anak generasi kita dimarahin, dipeteren gitu ya, mas sampai
memarahi dia. Nah, kata memarahi di sini nih yang akan disimpan oleh mereka. Itu sudah memarahi aku kemarin, aku begini, aku begitu. Kemudian bagaimana berubah dari paradigma stimulus respon ke teori pendekatan teori ya. Nah, kalau misalkan di stimulus respon itu kalau dari teori kontrol berarti kita yang kontrol anak-anak. Kalau stimulus respon ini kita mengubah cara pandang kita atau mengubah gaya kita menyampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya, tapi kalau di stimulus respon ya kebutuhan kita harus sama. Jadi misalkan kalau misalkan ternyata Kak Arif dengan anaknya punya kebutuhan yang berbeda secara pekerjaan pasti ya. Tapi kalau dibilang kebutuhan diri, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan tentang survive, kita pasti sama. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan itu secara bersama-sama. Kembali lagi kepada guru sebagai pemberi contoh dan pemberi mendengar doa. Kemudian di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda atau pendapat yang berbeda-beda. Nah, kita ganti menjadi stimulus responnya. Semua orang itu melihat hal yang sama, ibaratnya kita punya sisi positif yang bisa kita lihat sama-sama. Gitu. Tidak semua mungkin kelakuan anak yang biasa ABCD gitu ya, dengan gayanya kita mungkin cara kontrolnya kita itu yang mungkin yang salah gitu ya, sehingga memberikan ibaratnya kamu tuh nakal, kamu tuh begini. Kemudian dari sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita ubah menjadi stimulus responnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Di sini maksudnya bagaimana kita bisa menata gitu ya, mengalahkan si anak ini. Pastinya mungkin dalam hal perbedaan pendapat ya, mungkin setiap anak-anak pasti nilai, di dalam anak kita tidak tahu. Ketika punya pendapat yang berbeda gitu ya, pasti akan ada perbedaan yang pasti berbeda. Tapi gimana kita melakukan anak ini untuk mengubah gitu ya, agar pandangan kita itu meskipun sama, meskipun berbeda, tapi tujuan kita sama. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di sini mungkin maksudnya dalam cara mungkin ini dia nakal atau apa, kita melihatnya, ih kamu ini ya nakal betul ya. Gitu. Pokoknya berasa kita gitulah. Kita ubah menjadi perilaku buruk itu dapat dulu menulis dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi bagaimana kita melihat memang perilaku buruk itu nimbulnya ketika perilaku kesalahan itu yang menimbul apa yang diberikan karena itu tidak kita bawa dia berusaha ya. Tapi gimana kita bisa melihat bahwa sesuatu itu dia lakukan pasti ada pemicunya. Gitu. Contoh misalnya anak itu sering tidur di kelas gitu kan, pasti nggak kenapa sih dia sering tidur, kenapa sih begini, kenapa sih begini. Gimana kita sebagai guru bisa mencari tahu kenapa sih dia bisa kayak gitu, gitu. Kita bisa cari tahu permasalahannya apa dan lain sebagainya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian kalau seterusnya orang lain bisa mengontrol saya. Dan sampai itu kalau misalkan tadi kembali lagi ke teori kontrol gitu ya, bahwa kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini sebelum ke anak-anak, mulai dari diri kita sendiri. Kemarin saya ada sharing lagi ya Bapak Ibu ya, ada itu salah satu ininya pembatik itu salah satu resume itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dulu sebelum kita kontrol orang lain. Jadi kenapa harus saya gitu ya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi di sini sebenarnya saya bisa mengontrol orang lain. Jadi bagaimana kita bisa kembali lagi baca poin atas sama bawah ini nyambung ya Bapak Ibu. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus peningkatan budaya baru. Kemudian ada pemaksaan pada saat menunjukkan apa yang gagal. Kemudian ada model berpikir menang. Di sini ada model berpikir menang kalah. Kalau misalkan di sini maksudnya adalah kalau menang ya menang, gitu. Kalau kalah ya kalah. Jadi kadang si menang ini bisa memberikan dirinya kayak aku winner ketika dia salah, dia jatuh, bukan dikerjakan bisa menang. Kemudian punya sisi downnya. Tapi kalau di sini mau menang mau kalah, kita dapat motivasi nggak apa-apa. Kesalahan yang sekarang tidak bisa kita perbaiki lagi. Jadi kesalahan itu bagaimana dia bisa menciptakan solusi untuk dirinya sendiri supaya kesalahan itu bisa menghasilkan sebuah respon yang positif, sebuah karya yang baik buat dia sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri.
kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan dia sudah punya keyakinan, sudah punya value dalam dirinya sendiri bahwa saling menghargai dan menghormati, wajib dia harus menghargai dan menghormati. Itu maksudnya disiplin positif. Disiplin di sini bukan berarti dalam tanda kutip jadi di sini dalam tanda kutip bukan dalam artian harus datang tepat waktu ke kelas gitu ya, tidak menggunakan waktu. Itu memang bahannya, tetapi bagaimana kita bisa membuat peraturan itu menjadi sebuah keyakinan atau disiplin positif yang bisa kita yakini, kita lakukan secara bersama-sama. Oke, kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Nah, tadi lagi saya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan ancaman hukuman. Misal ternyata kita sudah buat kesepakatan di kelas bahwa datang kelas, masuk kelas itu harus on time. Nah, kenapa sih kita disiplin maksudnya adalah kita memberikan pemahaman kenapa kita harus on time. Jadi bukan pada konsekuensi kamu aturan itu berasal dari kebenaran. Kita berikan pemahaman pada kenapa sih kita harus on time, kenapa sih kita harus tepat waktu, kenapa sih kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Nah, kenapa itu kita sampaikan kepada anak-anak? Karena kesadaran itu yang tumbuh dalam diri anak-anak sini. Oh ya, ini sudah saatnya masuk. Kalau aku kan masuk kelas itu aku ibaratnya itu tidak bisa mata pelajarannya akan berkurang. Ibaratnya itu jatuh belajarnya berkurang. Jadi pemahaman itu kita sampaikan kepada yang diharapkan anak-anak itu bisa paham. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan yang kebajikan universal itu banyak banget di dalam itu, tapi yang saya tampilkan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini kembali lagi bahwa saya sangat ambil nilai-nilai kebajikannya. Yang ini hanya beberapa yang saya tampilkan ya, ada Proklamasi Pancasila itu punya nilainya sendiri. Ada beriman, bertakwa, ada beriman yang Maha Esa, proklamasi mulia, mandiri, berpikir, berpendidikan global, berbuat moral yang kreatif, ya, dan lain sebagainya. Ini sebagian saja Bapak Ibu. Jadi gimana kita bisa menerapkan ini kepada anak-anak. Kita memberikan sebuah pemahaman kepada anak-anak. Kenapa sih kita tuh harus beriman? Kenapa ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak? Sehingga mereka tumbuh dalam kesadaran mereka. Oh iya, aku kan begini. Jadi ketika begini-begininya munculnya melakukan sesuatu balik dalam dirinya sendiri. Atau bisa dikatakan itu motivasi intrinsik seperti itu. Ini sebenarnya banyak banget ya Bapak Ibu ini bahasannya. Nantilah mungkin dari waktu gitu ya, atau bisa nanti saya bagikan akhirnya gitu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dari semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan itu terpenuhi dengan baik. Contoh misal nih, dalam tanda kutip mungkin karena suka tidur di kelas, masih ada alasannya dia melakukan itu masih kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini bagaimana dia bisa survive gitu ya, tentang kebutuhan survive dia, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat-sangat banyak yang sebenarnya kita temukan pada anak-anak usianya seperti sangat menghabiskan rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ini rasa yang sangat baik, di mana
Dan itu kalau tidak salah baru kita silakan boleh memutuskan konsekuensi itu sendiri. Nah, kira-kira kita ada di posisi mana ketika memilihkan konsekuensi? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan? Apakah yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakin dan percaya. Maksudnya di sini nomor tiga adalah, oh saya yakin bahwa kader itu jam 7.15, maka saya sebagai teladan harus memberikan contoh yang baik. Gitu. Dan saya yakin bahwa memang harus masuk sekolah itu jam 7.15. Kalau tidak ada alasan yang lain, berarti harus tetap datang tepat waktu. Dari sini kira-kira kita pasti punya alasan ya, kenapa kita tidak bisa datang pagi. Dan itu kita juga sudah punya konsekuensi kita tuliskan sendiri. Yang ada pada manusia ini, kira-kira kita biasanya ketika melakukan sesuatu, apakah salah satu dari ini motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik seperti itu. Kemudian ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kemarin pas pembelajaran ini mungkin juga ya, saya mungkin baru belajar juga gitu ya. Mungkin bapak-bapak ibu next CGP gitu ya. Insya Allah kan belajar hal yang sama. Hukuman itu dia tidak terencana, kemudian dia tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, ataupun tidak dilibatkan. Kemudian bersifat terlarang, maksudnya adalah buruk dan memberikan hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Ini cari hasil bapak ibu. Waktu SMA itu saya pernah orang ya, dalam sekolah. Kemudian kepala sekolah juga ambil tangan segala beberapa orang gitu. Dan itu kepala sekolahnya udah berdiri pakai penggaris panjang. Ya. Itu diminta tangannya siap itu pakai penggaris. Itu memang diingat sampai sekarang. Ya. Nah, anak-anak sekarang itu juga sama gitu. Aku dulu ya, hasilnya gitu. Tentunya hukuman itu ada kalau misalkan semua keyakinan kesepakatan kelas itu sudah terjalin kemudian masih seperti itu, maka hukuman itu adalah pilihan yang terakhir, bukan yang lain. Kemudian konsekuensi di sini kesepakatan bersama-sama, ya kemudian muridnya sampaikan mungkin kamu oke masing-masing di dalam kelas misalkan bagi 15 menit. Pastikan anak itu mungkin biasa-biasa saja mungkin bukan pasti dia tidak ada mak ya. Kalau kita supaya dia dapat mempelajari bahwa next time itu jangan telat. Kita sendiri yang belum berhasil untuk menggunakan rasa bahwa harus ada tepat waktu. Nah, keyakinan motivasi ini yang agak sulit untuk kita gitu ya, ataupun bagi si anak sendiri melakukannya. Kemudian sikap buruk selalu meminta murid dan restitusi. Nah, restitusi di sini adalah bagaimana mereka bisa menciptakan dari masalah yang ada di dalam anak-anak itu sebuah solusi dan solusi itu dijalankan dengan tuntas oleh si anak. Ibaratnya bahasa itu adalah minta komitmennya mereka. Nah, komitmen itu yang mereka jalankan. Nah, komitmen di sini maksudnya adalah komitmen yang memang benar-benar mereka jalani yang sungguh-sungguh, bukan karena komitmen yang aku ngalamin anak jadi restitusi di sini adalah untuk bagaimana proses penyelesaian masalah itu sendiri. Kemudian 5
membuat merasa bersalah. Itu kayak kalimat bahwa anak kecewa dan sangat payah. Kecewa nggak tuh anak-anak? Kan kita sendiri yang dengar dari teman kita misalnya, aku kecewa sama kamu, kita merasa bersalah banget kan? Nah, anak-anak juga sama. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah teman. Nah, teman di sini saya yakin banget ya, di mana posisi kita di sekolah alam sebagai guru itu memang merasa banget sebagai teman kepada murid kita. Ternyata memang itu ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Efek positifnya kita terjalin hubungan komunikasi yang baik antara guru dan murid. Efek negatifnya, ketika kita suatu saat nggak ngedukung dia, jadi akan merasa kayak aku sudah nggak punya teman lagi. Ibarat kayak base itu udah nggak ada gitu. Karena baru sekali doang tuh. Itu efek negatifnya. Harapan kita bukan kayak gitu. Kemudian sebagai pemantau di sini tadi kembali lagi sebagai pemantau nih, dia kayak suka monitoring. Kamu kenapa sih suka telat? Kamu tahu kan tugas sekarang kalau gini-gini ketika atau kamu gini itu pertanyaan kita oleh pertanyaan sehingga menghasilkan siapa udah nggak salah, kemudian bisa takut pada bla-bla-bla. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisinya manajer. Manajer di sini adalah dalam posisi kita kalau misalkan siswanya itu ada masalah, kita bantu, kita cari kamu kenapa suka tidur di kelas, dalam solusinya dari mana. Nah, kira-kira supaya kamu ke depannya nggak matikan lagi di kelas, bagaimana baiknya? Oh iya, bu nanti begini baiknya. Kalau gitu, bu Ana minta komitmen ya ke depannya bla 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 bla. Komitmen itu yang diharapkan agar si anak itu tumbuh menjadi punya motivasi intrinsik gitu. Jadi itu namanya budaya positif. Di sini contoh kasus tentang siswa tidak memakai atribut olahraga saat jam olahraga. Ya. Sebagai pemukur nih, ini enggak kamu nggak pakai atribut sekolah kena push-up sekian dan lain-lain sebagainya sebagai pemukur. Guru sebagai pemukur. Kemudian sebagai pemukur kasus bersalah ya. Berapa kali bapak ibu sudah diingatkan aku, tapi kamu kok sampai begitu saja selalu lupa bahwa atribut ibu anak kecewa. Itu udah dia kembali masalah bapak. Ya kalau anaknya udah pasti mempan di hatinya. Kalau nggak mempan kan apa sih doanya betul. Kemudian teman. Di sini ada kalimatnya, ayo dong bekerja dengan sekolah. Kalau tentu bapak ya. Ya sudah nggak apa-apa kali ini dan kali jangan memperhati ini. Memakluminya terlalu besar. Tapi pemakluman ini yang membuat si anak itu kok bapak ibu menunjuk kok itu lain negatif salah satu dari kita sebagai teman. Padahal maksud kita tidak seperti itu ya. Tapi sekali memang kita harus ada pada posisi sebagai manajer, tapi memang juga ibaratnya berpegang teguh pada keyakinan sekolah setelah kita buat. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Gitu. Setelah selesai jam olahraga, silakan melakukan budaya olahraga dan jangan diulangi lagi. Itu kalimat-kalimat guru yang sebagai posisinya sebagai pemantau. Nah kalau di kalimatnya guru sebagai posisi manajer, gitu kan, kamu tahu nggak sih apa kesalahanmu? Kenapa kamu panggil? Gitu ya bu, saya tidak melakukan olahraga. Gitu. Kira-kira gimana nih supaya next kamu tidak berbuat seperti ini lagi? Komitmen itulah yang kita harapkan muncul dan bisa menjadi komitmen untuk anak-anak. Seperti itu. Insyaallah dalam halaman 13 ya Pak Ibu. Kemudian contoh posisi itu. Nah, kira-kira didikan Bapak Ibu sering melakukan atau menunjukkan kata-kata yang mana? Saya jelaskan ya sama kamu. Kamu tidak pernah dengar melakukannya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi posisi kita sebagai manajer. Ayolah lakukan ini dari bapak dan ibu ya. Kayak kayak modelan teman. Bujuk ya, bujuk. Nah, kemudian kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kira-kira sebagaimana? Kira-kira kita banyakkan yang mana? Terakhir. Ini sebagai pemanfaat. Tulisnya ketiga ya, menyelesaikan masalah. Dan berarti sedang posisi manajer. Lanjutkan bisnya. Lanjut. Oke. Next adalah keyakinan kelas. Di sini ada pernyataan mengapa keyakinan kelas bukan aturan kelas. Ada keyakinan dan peraturan. Ini biasa dalam bahasa Indonesia. Apa sih perbedaan keyakinan sama peraturan?
kelas itu yang mengikat, yang mengatur, yang mengatur kelas-kelas A, B, C, dan D. Nah, di mana peraturan kelas itu kita buat, tapi misalnya tidak boleh terlambat, ya. Kita ganti dengan hadir tepat waktu di sekolah. Dan keyakinan ini pun harus dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Misalnya langkah-langkah untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Yang tadi kalimat-kalimat di depan tadi kalimat-kalimat nilai-nilai kebajikan universal. Jadi isinya tentang kalimat itu, kata-kata itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Nggak ada kata tidak, nggak ada kata jangan gitu ya, tapi kita ganti dengan misalnya saling menghormati, dari kata tidak memberi gitu ya, diganti saling menghargai dan menghormati orang lain gitu. Kemudian sedikit saja bermudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang saya yakin di sini Bapak Ibu wali kelas sudah membuat peraturan kelas ataupun guru-guru kantor sudah punya peraturannya dengan anak-anak ya sendiri gitu. Nah, gimana peraturan itu kita buat dalam keyakinan, kita tumbuhkan motivasi dalam mereka, dalam kesadaran dalam diri mereka. Kira-kira kenapa sih kita harus seperti ini? Jadi kan ada alasan kenapa itu kepada anak. Nah, ini adalah segitiga restitusi biasa dipakai untuk penyelesaian masalah. Restitusi tadi itu adalah bagaimana kita bisa menangani masalah itu sehingga menimbulkan solusi dari si anak sendiri dan solusi itu mereka jalankan dengan penuh kesadaran mereka. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka memberikan solusi dan solusi itu mereka lakukan sehingga menjadi kebiasaan yang baik untuk si anak. Ibaratnya mungkin sudah bahasanya itu sudah sadar lah, sudah sadar diri dan harus memperbaiki dirinya sendiri. Semoga tidak ada yang berulang ya, harus berulang soalnya. Oke, nah di sini dalam langkah-langkah penyelesaian segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, ini bagian dalam coba itu ya, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya. Saya yakin
Assalamualaikum. Selamat siang, Azra Marti. Ya Bu. Apakah kalian tahu jam berapa kita masuk ke kelas setelah jam istirahat? Jam 9.45 Bu. Ya Bu. Kami minta maaf karena sudah melewati jam istirahat jam 9.45. Baiklah, melakukan kesalahan itu wajar karena setiap manusia pasti akan berbuat salah, dan meminta maaf itu adalah hal yang baik karena sudah berbuat salah. Buana pengen tahu kira-kira alasan apa sih kalian sampai telat masuk kelas? Ya saya dan Ayu tadi mau makan makanan porsi di tahun terlalu banyak sampai kekenyangan. Iya. Baiklah. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kalian langgar? Tidak Tidak tepat waktu atau tidak disiplin? Baiklah. Kira-kira kedepannya bagaimana supaya memperbaiki kesalahan kalian? tidak memesan makanan yang berlebihan atau sesuai porsi. Baiklah, oke. Buana harap kalian kedepannya konsisten ya. Terima kasih atas solusi yang kalian masukkan hari ini, kalian sampaikan. Semoga kedepannya bisa lebih konsisten lagi ya. Baik, terima kasih. Baik. Oke, teman-teman, apa ada yang tahu apa itu kata eliminasi? Buana, mereka ribut ibu. Siapa? Loh, Selamat siang, Pak Wi Dalam. yang mau Oke, apakah kalian tahu kenapa kalian dipanggil siang ini? maaf kami saat jam pelajaran. Terima kasih. Melakukan kesalahan adalah hal yang biasa untuk setiap manusia, dan kalian sudah melakukan tindakan yang benar dengan meminta maaf. Tapi Bu Ana pengen tahu alasan apa sih yang membuat kalian ribut tadi saat jam pelajaran? Saat ibu menjelaskan, Pari bercerita tentang kejadian lucu yang dialami tadi malam. Jadi saya yang mendengarkannya juga merasa lucu dan ketawa sehingga menimbulkan keributan. Apakah kalian masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ingat Bu, mengingatkan orang lain atau siapapun yang sedang berbicara. Baiklah, kedepannya kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Menahan diri untuk tidak bercerita sebelum dari jam pelajaran. Baik, Bu Ana pegang komitmennya ya teman-teman, semoga bisa konsisten dan bisa berpegang teguh dengan janjinya